Suaranya lirih, kayak seorang wanita suaranya. Berasal dari dalam hutan di sisi jalur. Rina langsung panik. Ada orang yang minta tolong tuh. Dika yang paling logis di antara kami menggeleng cepat. Udah deh, gak usah ikut campur. Mending kita balik deh, udah sore nih. Gila nih. Sahur. Kita bakal menemani sahur kalian yang nonton di pas sahur ya. Jam 2 ngantuk aja. Iya kan jam 2 kan lagi masak-masak sayur, persiapan sayur nih. Oh iya. Oke, kita mau bahas apa nih? Oke dong, kita gitu dong opening. Selamat datang di BAB. Bincang Alam Berbeda. Wow. Tapi karena ini bahas cerita horor. Iya, berkabur. Kali ini ada lagi nih yang ngirim cerita nih. Bulan puasa gini Bang banyak Kan ya? pengalaman yang sebelum bulan puasa kayak gitu. Iya ya, setan di kerangkeng ya. Itu pada puasa gak sih setan? Tanya aja sama yang rekam di belakang setan. Aduh, setan. Ya udah. Ada setan Kita mau kerangkeng. bahas apa nih? Jadi ini tentang pokoknya ada 4 sekawan lah ya, 4 sahabat lah yang dia tuh katanya dia lagi mendaki ke sebuah curug atau air terjun kayak gitu. Ya sebut aja dia, Dika, Rina sama Bayu. Ini nama samaran ya. Nama samaran ya. Ini cerita real kan ya? Real sih katanya real ya. Kita nggak tahu. Curug mana? Gue juga sering ke curug. Iya dia sih nggak mau sebutin curugnya di mana ya. Mungkin kalau emang teman-teman pengen tahu curugnya di mana bisa di komen. Mungkin dia bisa spill. Kita bisa ngomong ke dia buat spill di mana curugnya. Kita mulai. Jadi beberapa bulan lalu aku dan 3 temanku, sebut aja Dina, Rina dan Bayu, memutuskan untuk mendaki ke sebuah curug yang katanya masih alami dan jarang dikunjungi oleh orang. Lokasinya cukup jauh dari kota, tersembunyi dan di tengah hutan yang lebat. Berani juga ya. Nah, orang-orang desa sempat memperingatkan kami kalau udah sore jangan main di sana. Ya kami menganggap itu hanya mitos lokal yang menakut-nakuti wisatawan. Nah, perjalanan ke curug memang melelahkan, tapi pemandangannya luar biasa. Air terjun setinggi 20 meter mengalir deras menciptakan kabut tipis yang terasa menyegarkan. Kami bermain air, mengambil foto, dan menikmati suara alam yang menenangkan. Tanpa sadar, waktu berlalu cepat. Langit mulai berwarna jingga saat kami bersiap pulang. Saat kami menyusuri jalur setapak menuju parkiran, Bayu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Kalian dengar gak bisiknya? Kami terdiam. Suasana yang tadi penuh suara burung dan gemericik air tiba-tiba jadi senyap. Benar-benar sunyi. Lalu terdengar suara. Tolong. Kenapa tuh? Suaranya lirih, kayak seorang wanita suaranya. Berasal dari dalam hutan di sisi jalur. Rina langsung panik. Ada orang yang minta tolong tuh. Dika yang paling logis di antara kami menggeleng cepat. Udah deh, gak usah ikut campur. Mending kita balik deh, udah sore nih. Tapi Rina keras kepala. Dia melangkah masuk ke semak-semak menuju sumber suara. Aku dan Bayu terpaksa mengikutinya. Beberapa meter dari jalur utama,
kami menemukan seorang wanita berdiri membelakangi kami. Rambutnya panjang, basah, dan pakaiannya seperti kebaya putih yang udah kusam dan kotor. Dia diam, gak bergerak. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Mbak kenapa? Mbak butuh bantuan? Ya aku tanya ke dia. Dengan suara yang gemetar, ya jujur itu udah sore dan gemetar katanya. Wanita itu gak menjawab. Dia hanya diam. Terus Dika berbisik pelan di belakang gue. Jangan nengok ke mukanya. Aku kaget. Maksud tuh apa? Dika meremas tanganku kuat-kuat. Jangan noleh, jangan lihat mukanya. Mundur perlahan. Ya, aku gak tahu kenapa. Ya tapi aku nurut aja. Kami berjalan mundur perlahan menjauhi wanita itu. Aku menarik napas, merasa jantungku hampir berhenti. Saat kami udah cukup jauh, wanita itu mulai bergerak. Lehernya berputar. Tapi bukan sekedar menoleh ke samping. Kepalanya benar-benar berputar 360 derajat. Sampai wajahnya menghadap ke belakang. Matanya hitam kosong, mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara yang bukan kayak manusia biasa. Ya aku sempat mikir, ya kami langsung berlari sekencang mungkin, gak noleh ke belakang. Saat kami akhirnya sampai di parkiran, langit udah hampir gelap. Ada bapak-bapak tua penjaga warung ngeliat kami dengan wajah serius. Kalian dengar ya suara perempuan minta tolong? Ya kami saat itu gak menjawab. Ya kita cuma ngos-ngosan karena capek, larian dan ketakutan. Bapak itu menghela napas dan dia bilang, itu bukan orang. Dia udah lama meninggal di curug itu. Dan dia selalu nyari teman baru. Kaget dong. Ya udah kami langsung masuk mobil dan ninggalin tempat itu tanpa ngomong apa-apa lagi. Sejak hari itu kami gak pernah kembali ke curug itu sampai sekarang. Dan Rina sering bermimpi nih bang, mimpi buruk. Dalam tidurnya dia selalu melihat cewek itu berdiri di ujung tempat tidurnya. Dan kali ini dia menatap langsung ke mukanya. Menarik sih. Serem juga nih. Ini dia kayak penulis deh. Dia bikinnya rapi banget ya. Dan kayak ngebangun cerita gitu loh. Tapi kalau ini sih kayak beneran sih. Gue emang ada beberapa curug yang punya mitos kayak gitu sih bang. Tapi gak cuma curug sih. Tempat-tempat kayak alam, gunung gitu kan. Iya. Curug, sungai. Emang kita gak tahu ya ada apa di situ ya. Cuman sebelum kita muncul di bumi ini, mereka sudah lebih dulu muncul. Tapi kalau gue sih ini sih bang, percaya kalau sebuah tempat dikasih isu kayak gitu, sebenarnya tuh buat penjaga alamnya, buat nggak bisa biar kita nggak merusak alam itu sih bang, gue mikirnya. Makanya orang dulu ngasih munculin isu kayak gitu biar kita nggak sembarangan di sana kayak gitu. Tapi ada isu, ada juga yang real. Kayak Petaka Gunung Gede tuh. Oh itu sempat itu dibuat film kan? Udah Ya udah tayang gitu kan. Itu gede tuh viewernya tuh yang nonton. Iya 2 juta kalau gak salah. Itu based on true event kan. Jadi true event? Cerita true beneran, story? true story, Okay. true event.
Jadi ada yang namanya Maya atau siapa gitu gue lupa. Jadi dia tuh sama temannya Ita berdua lagi liburan sekolah. Itu mau naik gunung gitu kan. Nih, kita jadi naik gunung gede. Maya boleh ikut gak? Nah sama kayak gini case-nya. Jadi ada beberapa peraturan lah Ya. yang nggak boleh dilanggar. Nah terus si Maya ini ngelanggar. Plus dia tuh juga lagi haid, lagi menstruasi gitu kan. Menstruasi terus naik ke atas. Kalau tempat-tempat begitu kan cewek-cewek yang lagi haid tidak boleh naik ke atas gunung. Oh, berarti lagi silat atau ya? ke alam lah. Hah? Lagi silat. Ya, Haid? Iya. aduh lapar gue. Itu head. Iya, isunya tuh menarik perhatian Iya. makhluk-makhluk gaib gitu loh. Kalau lagi haid gitu. Nah terus di film itu kan pantangannya diterobos. Oh, oke. Akhirnya dia diteror sampai meninggal gitu kan. Dan tapi sampai saat ini tuh temennya si Ita itu nggak percaya gitu. Ibaratnya kita nih, udah gue bilangin, Kir itu nggak boleh tuh naik ke sana. Ya. Terus lo naik gitu kan. Nah kita berdua lah naik kan. Ah. Pas naik ke atas, tiba-tiba ini cerita lo cewek ya. Betul lo head kan. Aku head gitu. Nah terus lo melanggar. Nah pas pulang, gue tuh merasa sama lu, padahal lu meninggal. Oh, ngerasa turun bareng sama gua kayak gitu. Kayak baru kemarin gitu kan, tiba-tiba meninggal. Gitu kan. Tapi memang yang kayak gitu bisa jadi ya ada indikasi arwahnya tuh kayak di kejebak di alam sana sih Bang kayak gitu. Nah itu arwah kejebak ya, arwah penasaran lagi cuy. Ya cuman kalau buat kalian emang sih tempat-tempat begitu tuh harus ada konsekuensinya ya. Ketika Anda memilih main di curug, main di hutan, main di gunung, atau main di sawah gitu kan. Baca dulu. Iya, baca aturannya, baca segala macam. Searching. Dan yang terpenting adalah kita harus memperhatikan keselamatan. Itu Gitu. pasti, cuman yang namanya zaman sekarang tuh harus riset, harus searching gitu kan. Iya, benar. Even mau ke kali jodoh aja, Iya. gue searching. Sekali Ada apa di sana ya? Kali Ciliwung lah, Ciliwung aja. Ciliwung kan. Tahu-tahu gue kesana ada larangan, gue injek gitu kan, dar. Ya, Kena benar, kan. Kena. Terus kencing sembarangan tuh nggak boleh tuh. Ya kan, apalagi Apaan tuh? Ya makanya kalau kita ke semua tempat ya sebelum memulai ya kita berdoa dulu lah. Ya, berdoa wajib. Keselamatan gitu. ngobrol. Ngobrol. Izin gitu kan, syuting aja butuh izin. Iya. Ya syuting izin Gile apa? kali lu masuk-masuk Nginep aja kan. harus izin ATR ya Bang. Iya kan? Semua pakai izin. Syuting nggak izin, syuting kita nih. Ini nggak pakai izin nih. Bos aja. Mudah-mudahan kalian suka ya. Karena kami menemani Anda sampai menjelang sahur. Ini udah mau sahur bentar lagi nih. Mau bahas lagi atau? Mau imsak nih, mau imsak. Atau mungkin di sini teman-teman yang punya cerita yang lebih menyeramkan, boleh dong dikirim. Bisa DM atau mungkin di komen juga boleh. Ntar kita bacain langsung. Cerita-cerita yang tidak habis pikir gitu. Loh kok bisa? Kayak kurang serem Bang, gue punya cerita yang lebih serem nih gitu. Ya. Coba dah. Tidak hanya seram gitu kan. Cerita-cerita yang membagongkan juga kita terima ya. Iya, membagongkan juga bisa kayak gitu. Ternyata bukan hantu, ternyata apa gitu Iya, bisa jadi kan. Tante gitu. Beda lagi gitu kan. Beda lagi. Ya udah. Oke deh, itu aja dari kami BAB malam ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam BAB. Bincang. Salam BAB. Alam Berbeda. berbeda. Ush.